Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sobat-sobat Beyond Education? Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengangkat sebuah tema parenting, yaitu bagaimana kita dapat membangun komunikasi efektif antara orang tua dengan anak. Mengapa hal ini sangat penting untuk kita bahas? Karena banyak masalah di dalam suatu keluarga didasari oleh komunikasi yang tidak nyambung antara orang tua dengan anak. Tanda-tandanya, hubungan antara orang tua dengan anak itu selalu seperti diliputi Perang Dunia Ketiga. Tidak ada yang namanya komunikasi yang cair di antara orang tua dengan anak. Selalu emosi yang lebih dikedepankan. Akhirnya, masalah sekecil apapun itu akan menjadi besar akibat komunikasi yang tidak terjalin dengan baik. Sebenarnya mengapa sih masalah komunikasi ini selalu menjadi momok di dalam suatu keluarga? Karena kadang kita sebagai orang tua itu tidak sadar bahwa anak-anak kita ini masih memiliki keterbatasan dalam berkomunikasi. Kita lah seharusnya sebagai orang tua yang mengajari anak-anak kita bagaimana caranya berkomunikasi yang efektif. Yaitu kita bisa beritahukan kepada anak, nah, kalau kamu misalnya ingin meminta sesuatu, misalnya, kepada orang tua, kamu bisa dengan cara-cara yang baik, nak. Kamu bisa memberitahukan dulu kepada orang tua, misalnya, alasan mengapa kamu meminta hal tersebut. Dari hal-hal yang seperti itu saja, kalau kita mau mengajari anak-anak kita, akhirnya anak-anak kita tahu cara berkomunikasi yang efektif itu seperti apa. Karena kita sebagai orang tua memberikan tips-tipsnya. Tetapi kalau orang tua tidak mau mengajari anak-anaknya bagaimana cara berkomunikasi yang efektif itu seperti apa, jadi wajar anak-anak kita ini kelihatannya seenaknya. Dan ketika orang tua melihat anaknya seenaknya berbicara kepada mereka, orang tua yang taunya mereka emosi, mereka kesal, mereka marah, mereka melihat anaknya itu sepertinya kurang ajar sama orang tuanya. Padahal kita sebagai orang tua tidak pernah mengajari bagaimana caranya berkomunikasi yang efektif. Kita sebagai orang tua harus mau meluangkan waktu kita, mengajari anak-anak kita bagaimana caranya berkomunikasi yang efektif itu seperti apa. Dari lebih banyak kita mendengar dibandingkan berbicara misalnya. Dan itu salah satu trik dalam berkomunikasi yang efektif. Nah, tetapi kan anak-anak kita ini tidak tahu hal-hal seperti ini. Mereka perlu mendapatkan ilmu-ilmu bagaimana caranya berkomunikasi yang baik itu seperti apa. Nah, disinilah peran orang tua yang mau terus mengajari anak-anaknya. Agar apa? Agar ketika kita berkomunikasi dengan anak, kita tidak selalu emosi yang dikedepankan, tetapi lebih ke akal sehat. Nah, disinilah, sobat-sobat Beyond Education, cara-cara berkomunikasi yang efektif antara orang tua dengan anak itu pasti dapat terjadi apabila kita sebagai orang tua mau mengupayakannya. Jadi komunikasi yang efektif itu tidak tiba-tiba terjadi begitu saja tanpa adanya effort dari para orang tua. Nah, tetapi orang tua di sini juga mau bersabar, mau menemani anak-anak kita ini belajar dalam berkomunikasi yang efektif itu seperti apa. Karena kita tidak bisa, misalnya mengajari anak kita hanya sekali, langsung anak kita paham, dan langsung mempraktekannya. Bahkan orang dewasa saja, ketika dia belajar cara berkomunikasi, itu banyak yang nggak langsung bisa. Nah, disinilah kita sebagai orang tua harus memiliki sikap sabar kepada anak-anak kita, terutama dalam mendidik mereka. Karena apa? Karena kalau kita tidak sabaran, kita merasa anak kita ini udah kita kasih tahu sekali dua kali, kok masih aja gitu cara dia berkomunikasi ini buruk banget. Nah, akhirnya bagaimana anak kita ini bisa bersikap yang baik dalam berkomunikasi? Nah, disinilah orang tua itu mau terus istiqomah dalam mengajari anak-anaknya. Kita mau bersabar dalam melihat perkembangan anak-anak kita. Karena antara satu anak dengan anak yang lain saja, dalam menerima suatu ilmu saja, itu akan terdapat perbedaan gitu. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan, misalnya kakaknya pintar dalam berkomunikasi efektif, adiknya ini masih butuh bantuan, tetapi kita tidak mau bersabar dengan adiknya, kita mau membandingkan dengan kakaknya.
akhirnya mau sampai kapanpun adiknya tidak bisa berkomunikasi dengan efektif. Nah, disinilah peran orang tua yang mau terus menemani tumbuh kembang anak-anak mereka. Karena kalau tidak, maka sampai kapanpun anak-anak kita ini akan kesulitan dalam berkomunikasi efektif. Berkomunikasi efektif ini jangan kita anggap suatu hal yang sepele. Anak-anak kita ini langsung bisa. Karena tidak ada sesuatu itu yang langsung bisa. Pasti ada prosesnya. Di sinilah orang tua juga terus mau belajar bagaimana caranya dalam berkomunikasi dengan anak-anaknya terlebih dahulu. Agar apa? Agar anak-anak kita ini dapat meniru cara orang tuanya dalam berkomunikasi. Jadi komunikasi yang efektif itu adalah komunikasi yang dua arah. Tidak ada yang menjadi pemenangnya. Kadang kan orang tua ketika berkomunikasi maunya didengar, tidak mau mendengar. Dan akhirnya komunikasi yang seperti itu terus dipertahankan, ya ujung-ujungnya pasti ribut. Anak merasa tidak pernah didengar oleh orang tuanya. Orang tuanya terus aja ngoceh gitu dengan maunya mereka. Anak merasa berbicara dengan orang tuanya itu ya seperti nggak ada gunanya gitu. Nah, disinilah wahai para sobat Beyond Education, ketika kita menjadi orang tua, maka ada tanggung jawab yang besar, yaitu kita mau meluangkan waktu dan energi kita mendidik anak-anak kita dalam berkomunikasi yang efektif. Karena komunikasi yang efektif kalau sudah dibangun di rumah, maka hal itu akan mereka praktekkan juga di luar rumah. Nah, ini kan yang para orang tua inginkan gitu. Anak-anak kita ini dapat berkomunikasi dengan baik di luar sana. Jadi bukan hanya belajar komunikasi efektif itu untuk hubungan antara orang tua dengan anak saja. Tetapi kita juga ingin anak-anak kita ini mempraktekkan di luar. Mereka tahu bagaimana berkomunikasi yang efektif itu ketika berhubungan dengan orang lain misalnya. Karena apa? Karena kita tidak cukup menjadikan anak-anak kita ini pintar secara intelektual, tetapi mereka tidak pintar dalam berkomunikasi. Karena kalau anak-anak kita ini buruk dalam berkomunikasi, sudah bisa dipastikan anak-anak kita ini akan bermasalah di lingkungan sosialnya. Nah, padahal kalau anak-anak kita ini bermasalah di lingkungan sosialnya, itu berdampak langsung dengan kehidupan mereka kelaknya gitu. Terutama di kehidupan pekerjaan mereka, di kehidupan karir mereka. Nah, disinilah, wahai para sobat Beyond Education, mari kita ajari anak-anak kita ini dalam berkomunikasi efektif. Karena kalau tidak sekarang, kalau tidak dimulai dari lingkungan rumah, maka mau sampai kapan lagi anak-anak kita ini dapat belajar berkomunikasi dengan baik. Sekian dan terima kasih.